Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu Guru Pendidik dimanapun berada dalam Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Kali ini saya Yunita Rahmawati tidak sendiri, ditemani oleh seorang guru, gimana nyebutnya ya? Guru YouTuber, kemudian guru fasilitator, gitu. kemudian guru idola anak-anak. Wah, itu masih harus disurvei sih sebenarnya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Iya, inilah dia Bapak Bayu Jailani SPD. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Gimana nih Mas Bayu nih kabarnya? Boleh saya panggil Mas ya? Boleh. Biasanya dipanggil ganteng juga nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Oh iya. Santai aja ya, karena kan kita bincang kan. Benar. Berbincang-bincang. Anggap aja nggak ada kamera. Oke, walaupun baik. ada ya. Oke, silakan. Oke. Alhamdulillah kabar baik. Mbak Yunita gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah masih bisa dilihat ya, saya tetap sehat. Tetap sehat. Iya. Saya sengaja akhirnya diundang juga ya ke podcast gini. Akhirnya. Oh, menunggu ternyata ya? Iya, saya sempat googling caranya bagaimana diundang di podcast ini. Untung belum sempat googling, sudah diundang. Gimana rasanya diundang? Kaget. Oh, kaget. Iya, diundangnya baru tadi malam, ya. Hari ini disuruh kesini ya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk pimpinan produksi kita Bu Lela ya, luar biasa. Oke, mereka cuma pura-pura diam padahal mereka lagi rame di belakang. Banyak orang ya di sini ya. Iya. Lanjut aja ya. Lanjut. Oke, Mas Bayu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Yunita gimana kabarnya? Lama banget kita nggak ketemu. Iya, sudah cukup lama ya. Cukup lama. Iya. Terakhir ketemu waktu di Loka akhir ya. Iya. Bapak Ibu perlu diketahui Pak Bayu ini adalah pengajar praktik untuk guru penggerak angkatan kedua. Ya, dan saat betul. ini beliau sedang Di angkatan memfasilitasi teman-teman guru penggerak di angkatan ke-6 di BBGP, tapi bukan di Kalimantan Timur, bukan di Kalimantan Jawa Timur. Timur. Kebetulan saya kebagian di kelas Sampang Madura, kelas 29, kelas 30, dapat 2 kelas. Titip salam halo teman-teman. Nah, Bapak Ibu, teman-teman rekan guru penggerak dari Sampang Madura yang difasilitasi oleh Pak Bayu, boleh ya nanti di-share dan di-subscribe ya channel YouTube kita. Iya, ini teman-teman dari komunitas guru penggerak Kota Samarinda ya. Benar. Jadi kan mereka nanti kan karena kebetulan di Sampang itu kalau boleh cerita sedikit itu adalah angkatan pertama, meskipun mereka ada di angkatan ke-6, mereka adalah angkatan pertama di Kabupaten Kota Sampang. Jadi betul. saling menjalin silaturahim nanti ya. Kemudian juga siapa tahu mereka bisa sowan ke sini atau kita yang ke sana dengan akomodasi mereka yang tanggung gitu. Oh gitu. Oh ya, ada pesan saja. Oh amin. Pesan sponsornya itu ya. Gitu. Oke, baik. Bulannya masih baik ya kan, bulan baik ya kan gitu. Gimana? Ya, Mas Bayu ini saya lihat aktivitasnya luar biasa banyak ya. Ya dari mengikuti fasilitasi, kemudian aktif juga di YouTube-nya Bapak Ibu ya. Pak Bayu ini YouTube-nya ini aktif, jalan terus, dan subscribernya boleh dilihat nanti ya, dicari di search Bayu Jailani berapa banyak subscribernya. Apa saja sih Pak yang dibagikan di YouTube-nya nih? Rata-rata sih yang dibagikan kalau sebenarnya kalau cerita dari awal YouTube terbentuk itu dari anak-anak ya. Oh gitu. Mereka justru yang minta ya kan, namanya anak-anak sekarang gitu. Mereka minta Pak, karena saya kan guru yang kalau saya boleh bilang saya guru yang salah jurusan gitu ya. Kenapa saya gitu? S1-nya S1 bahasa Inggris gitu, tapi mengajar seni budaya gitu kan. Tetapi itu salah jurusan yang tidak fatal Pak? Iya, tidak fatal. Tidak. Iya. Yang artinya saya nikmati karena kebetulan saya juga suka dengan dunia musik gitu kan. Nah, mereka minta nih Pak, bisa nggak dibuatin satu tempat kalau kita bicara soal lagu-lagu daerah misalnya gitu. Bapak sediain deh satu tempat, nanti kami langsung ke sana gitu, atau langsung menuju ke tempat itu, ke kanal itu, channel itu. Itulah alasan saya buat di awalnya. Lalu kemudian pada saat pandemi saya benar-benar terbantu. Ketika kemarin kami membuat video-video pembelajaran, alhamdulillah itu ditonton juga ratusan ribu. Wah, gitu. luar biasa. Itu juga yang akhirnya jadi apa ya? Jadi jembatan saya untuk ikut dalam program guru penggerak ini gitu. Karena sudah melaksanakan berbagi praktik baiknya itu tadi ya. Seperti itu, walaupun waktu itu belum ada teori tentang praktik baik loh ya. Gitu. Kita belum tahu gitu. Hanya memfasilitasi bagaimana kegiatan pembelajaran itu tetap berjalan dan anak-anak itu merasa terfasilitasi. Ada guru saya di sini walaupun kehadiran secara fisik tidak ada. Tidak ada, betul. Iya, itu kalau saya lihat di YouTube-nya Mas Bayu itu ada vlognya juga ya, saya lihat ya. Iya, itu kalau kedekatannya dengan anak-anak itu begitu apa ya? Semacam guru-guru yang diinginkan anak-anak itu profilnya ini seperti Pak Bayu, dekat gitu dengan anak-anak, kemudian
mengayomi, jadi teman gitu. Ya ya, gimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya kalau dibilang menjadi teman atau apa, sebenarnya saya yakin semua guru juga begitu. Semua guru begitu ya. Mereka pasti akan dekat gitu ya dengan siswa-siswinya gitu. Dan saya merasa itu hal yang wajar saja, apalagi walaupun memang ya selama mengajar saya tuh jarang banget manggil mereka anak-anak gitu. Jadi saya manggilnya teman-teman. Oh teman-teman. Kalau Iya, saya kayak di teman-teman. kelas manggilnya bestie. Gitu. Salah Iya, satu cara ya eh, untuk bagaimana kita supaya, mendekatkan diri mereka- dengan anak-anak. Saya berharapnya sih tidak ada mereka merasa, walaupun kita tetap guru ya, Iya, in case benar. kita tetap guru, tapi mereka tidak merasa canggung gitu ya, sehingga mereka mau bertanya, mau mengeluarkan pikiran. Ya itu tadi kembali ke awal kayak saya menjelaskan soal YouTube tadi, itu kan saya nggak ada ide, tapi mereka yang minta gitu. Ketika mereka sudah merasa nyaman, mereka akan minta dengan sendirinya dan kita tinggal memfasilitasi saja, udah gitu aja, sesederhana itu. Nah, nih kalau berbicara tentang kedekatan Mas Bayu dengan anak-anak nih, itu pasti kan namanya anak-anak Mas Bayu sekarang di SMP ya. Iya benar. Itu zaman-zaman anak itu lagi mencari jati diri. Nah, itu saya pengennya apa? Kadang anak-anak itu merasa ingin memiliki sosok yang benar-benar ingin dipercaya gitu. Gitu ya. Iya, kalau misalnya ada sedikit, tentunya pasti mereka ada cerita ya, cerita tentang pribadinya mereka atau permasalahannya mereka. Kemudian gimana tuh Mas Bayu kalau ngadepin mereka yang benar-benar kalimatnya tidak menggurui, gitu kemudian tidak terkesan membiarkan juga, itu Iya. gimana nih Mas? Jadi sederhananya itu gini. Saya tuh ngomongnya sederhana ya, walaupun mungkin prakteknya bagi sebagian orang nggak sederhana, tapi rasanya sederhana kok, benar. Jadi kalau Sesederhana orangnya ya? Iya, Luar biasa. sederhana ya. Iya. Ya, ya silakan sederhana lanjut. sampai ke wajahnya aja. Jadi Oke. gini, kalau dalam konteks saya sih ngelihatnya rasanya menjadi guru itu adalah pekerjaan 24 jam. Benar. Misalnya begini, kita ketemu siswa di sekolah ya. Betul. Paling lama kalau hitungan saya nggak salah 8 jam itu udah paling lama, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu udah paling lama. Kalau kecuali ada kegiatan ekskul di luar daripada itu. Tapi kemudian setelah daripada itu mereka akan menghubungi kita juga, walaupun tidak semua tapi sebagian besar seperti itu. Dan saya rasa permasalahan itu bukan permasalahan ya, tapi saya rasa hal seperti itu juga dihadapi oleh kita semua para guru gitu. Iya. Kalau saya sih cuman sekedar ngajak cerita aja, udah kita cerita masalahnya apa, kemudian apalagi kalau misalnya kadang-kadang kan hal-hal seperti usia seperti itu lagi lucu-lucunya gitu kan ya, lagi lucu-lucunya gitu yang diceritain, pokoknya kayak Kompleks gitu ya kompleks. ceritanya. Padahal sebenarnya itu sederhana, cuman kan kita tidak boleh menjustifikasi. Betul, ya. betul. Jangan menjustifikasi. Artinya semua permasalahan ketika mereka ceritakan itu kepada kita, harapannya mereka berharap sebenarnya mereka mendapatkan jalan keluar. Betul. Tapi saya sendiri jarang memberikan jalan keluar. Nah, gimana tuh? Iya, jadi kita lebih banyak menanya saja sih, maunya gimana, idealnya seperti apa gitu ya. Itu kalau kita kaitkan dengan materi-materi guru penggerak ya, karena kita di base-nya di sini, mungkin itu ada di modul 1.4 ya tentang segitiga restitusi, atau mungkin kalau misalnya kita bicara dengan rekan sejawat itu kita bicara soal coaching gitu. Hanya keterampilan menanya dan mendengarkan, sesederhana itu sih sebenarnya. Cuman ya memang harus benar-benar pasti ya. intens, Intens, kemudian fokus kita ke anak itu untuk mencari bagaimana, apa sih yang dia mau, apa sih yang benar ya, diharapkan apa sih permasalahan gitu. yang dia hadapin, kemudian idealnya menurut dia itu seperti apa, langkahnya seperti apa. Ketika ada langkah yang tidak sesuai pun, sekali lagi jangan menjustifikasi gitu, bagaimana kita membangun kesadaran. Nah, misalnya gini nih, ada muridnya Mas Bayu yang lagi cerita tentang permasalahannya misalnya, apapun lah itu masalahnya. Kemudian menurut Mas Bayu, langkah yang diambil sama si anak ini salah, tidak seharusnya seperti itu. Nah, itu gimana nih bahasa kita supaya ya itu tadi, supaya tidak terlihat kita menjustifikasi apa yang sudah dilakukan, tetapi bagaimana kita menggali, menarik bagaimana dia menyadari bahwa oh yang saya lakukan ini ternyata seharusnya Kurang tidak tepat. seperti ini. Itu gimana nih? Jadi kalau berdasarkan buku yang sudah kita baca sama-sama ya, saya yakin juga semua guru juga sudah membaca buku-buku itu, terutama mereka yang ikut guru penggerak itu, di modul-modul itu penggunaan kalimat negatif dalam bentuk kata jangan itu seharusnya dihindari, karena kebanyakan siswa akan fokus pada hal yang sebaliknya atau mungkin hanya fokus pada yang negatifnya saja. Jadi kalau dari kami biasanya kami menggunakan segitiga restitusi yang tadi saya katakan tadi gitu ya, di mana mulai ada proses validasi di sana, kemudian ada proses
kalau saya dalam posisi kamu atau saya dalam posisi kalian, saya juga mungkin akan Iya, merasakan. benar-benar. Jadi mereka merasa tidak, oh saya tidak sendirian gitu. Atau ketika mereka misalnya berantem nih, yang seringnya ya, kalau berantem lagi bermain bola atau apa gitu, berantem gitu, ya kita tinggal tanya aja gitu, permasalahannya apa. Oke, kenapa bisa seperti ini? Oh saya begini, ternyata waktu main bola, waktu kebobolan misalnya gini ya, waktu kebobolan dia selebrasi tapi selebrasinya kelewatan dan lain sebagainya. Itu kan jadi kamu gimana, marah gitu ya? Oh ya kalau saya jadi kamu saya juga marah gitu. Jadi mereka merasa oh iya berarti apa yang saya lakukan itu normal gitu, itu wajar gitu. Tapi kemudian di bagian akhirnya nanti kita membangun kalau dalam segitiga restitusi itu, ini ya nggak pakai langkah awal langkah akhir ya. Salah satu tahapannya adalah bagaimana memastikan bahwa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibangun itu sesuai nggak dengan tindakannya. Kalau tidak, dia pasti akan mengatakan dirinya sendiri. Oke. Misalnya kalau berkelahi itu sesuai nggak dengan kesepakatan kita? Enggak pak, misalnya gitu. Ya ini sudah saya coba. Enggak pak, gitu. Oke, sekarang kalau memang enggak, menurut kamu langkah sebaiknya yang kamu lakukan apa? Jadi kita tidak menjustifikasi. Dikembalikan kepada kodratnya, Iya, artinya dikembalikan kepada kesepakatan awal yang sudah disepakati, yang sudah mereka juga ada kontribusi untuk membuat kesepakatan. Jadi ini perbedaan ya, ini perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan. Jadi kalau peraturan itu ada sebelum kita datang. Betul. Misalnya di sini peraturan saya datang menghadap ke kamera itu peraturan, gitu kan. Walaupun dari tadi saya tidak begitu. Oh iya. Karena lucu saya menghadap ke kamera gitu kan. Nah, itu peraturan, itu peraturan. Tapi kalau misalnya kesepakatan, kita sepakatin dulu nih. Kita ngobrol aja gitu kita ngobrol ya. aja, kita tanpa take misalnya atau bagaimana gitu. Itu kesepakatan yang hadir, yang kita sepakati sama-sama. Ketika itu tidak sesuai, otomatis tanpa menghukum misalnya, tanpa menghukum akan timbul sendirinya kok gitu ya. Mereka sadar, oh iya ya. Iya, benar. Ternyata apa yang dulu saya sepakati ini tidak saya lakukan, saya langgar berbeda, gitu misalnya ya. Benar. Nah, jadi kemudian dalam posisinya melihatnya adalah sesederhana ini. Selama ini kita menyikapi posisi kontrol guru itu kan seringkali ada 5 ya. Ada 5 tuh. Kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah gitu ya, sebagai teman atau sebagai CCTV gitu, sebagai pemantau, tukang kepo-kepo gitu ya. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, di posisi yang terakhir sebagai manajer inilah yang kita harapkan nanti setiap guru ya, tidak hanya guru penggerak, saya berharapnya tidak hanya guru penggerak tapi semua guru bisa menerapkan kontrol dirinya sebagai manajer gitu. Oke. Keren sekali ya ini prinsip tentang segitiga restitusi. Nah, Mas Bayu, ini kalau misalnya prinsip ini kita pakai tidak hanya untuk siswa, apakah bisa? Sebenarnya bisa ya, tapi kemudian ketika segitiga restitusi, kalau kita bicara segitiga restitusi diterapkan dengan sesama rekan sejawat, posisi kontrolnya harus pada posisi kontrol yang lebih tinggi daripada guru, yaitu kepala sekolah. Oh gitu. Jadi ketika kita sebagai guru, kemudian ada rekan sejawat yang mungkin mengalami apapun lah itu, kemudian kita selesaikan dengan prinsip segitiga restitusi, kayaknya kurang lebih tepat kalau yang melakukan coaching, itu adalah kalau misalnya segitiga restitusi ya mending kepala sekolah. Karena posisinya dia lebih tinggi gitu ya. Kemudian kalau misalnya terjadi seperti itu, saya lebih mengarahkan, menurut saya lebih bagus dengan coaching ya. Kalau kita rekan sejawat gitu ya. Karena kalau segitiga restitusi itu kalau kita sesama guru terus kemudian kita coba menengahi, rasanya posisi sih kita kayak sama ya. Iya, kemudian nilai tawarnya jadi tidak benar-benar sama soalnya gitu ya, bargainingnya jadi sama gitu. Kalau saya sih sarannya mending coaching aja. Ke prinsip-prinsip coachingnya itu ya. Ya, ini kan materi-materi seperti ini kan kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak ya. Benar. Nah, kalau misalnya prinsip coaching ini kita pakai untuk memecahkan sebuah masalah atau kejadian di luar konteks pendidikan, itu gimana Mas Bay? Ya sebenarnya coaching itu justru merupakan hal yang baru untuk pendidikan. Jadi artinya sebelumnya memang sudah ada coaching gitu ya. Sudah ada coaching gitu. Dan kalau menurut saya, apakah coaching itu bisa diterapkan di luar daripada pendidikan? Tadi sudah ya. Apakah kita bisa? Sangat bisa. Karena warga Indonesia itu, kalau kata Bang Mongol itu ya, stand up comedian itu kita adalah warga negara nomor 2 terkepo gitu ya sedunia. Betul. Gitu. Artinya kemampuan menanya sebenarnya sudah ada gitu ya. Paling banter yang harus dilatih adalah kemampuan mendengarkan. Nah gitu. Jadi kalau dalam coaching, walaupun segitiga restitusi juga demikian ya,
sama. Yang dikedepankan adalah kemampuan menanya, kemampuan mendengarkan, ya. Dan yang terakhir tentu saja kemampuan untuk tidak menjustifikasi. Itu yang agak sulit. Yang Gitu. agak berat Karena itu kita ya. kebiasaan, oh Betul. kamu salah, kamu Iya. benar gitu. Iya. Tapi itu seiring berjalannya waktu dilatih bisa kok. Saya selalu Iya. kayak gitu. Menyinggung sedikit tentang kepo tadi. Tapi kalau menurut saya nih Mas Bay, ada sedikit perbedaan antara ketika kita melakukan praktek coaching dengan meningkatkan kemampuan menanya dengan kepo. Kalau kepo itu hanya ingin bertanya, Iya, hanya ingin tahu, tetapi sekedar ingin tahu, benar. kalau coaching itu lebih Terarah. kepada bagaimana kita memposisikan diri kita dengan yang kita hadapi gitu, ya enggak sih? Coachingnya ya. Oke, jadi kalau ya memang benar perbedaannya ya di situ. Kalau coaching itu kita sepakatin dulu nih, kita sepakatin dulu. Kita mau ngomongin apa? Kita mau ngomongin apa? Misalnya, oh saya lagi ada masalah dengan kemampuan saya misalnya. Kalau kita bicara dalam pengajaran, kemampuan saya dalam hal memotivasi anak-anak saya agak susah nih karena saya keterbatasan dalam kemampuan saya untuk memotivasi anak-anak supaya semangat belajar. Nah, itu jadi kita fokusnya ke situ aja. Kalau kepo yang dalam hal yang tadi ya udah kepengen tahu banyak hal ya, knowing everything particular object gitu ya. Dispesifikkan apa sih yang benar. sebenarnya Iya, jadi yang menjadi permasalahan. permasalahan, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan. Iya. Nah, berarti kalau dengan dilihat dengan prinsip coachingnya itu tadi, kalau kemampuan menanya, berarti nanti jawaban atau solusi dari permasalahan yang klien kita hadapi itu Tidak hadir dari coachnya, tapi justru dari mereka sendiri. Iya. Sama seperti segitiga restitusi itu tadi prinsip kerjanya. Iya. Perbedaannya adalah biasanya kalau segitiga restitusi itu ada case yang melibatkan dua orang atau lebih gitu ya. Tapi kalau coaching bisa timbul dari perorangan. Oh gitu. Gitu aja. Jadi kita tidak memberikan solusi, bahkan even kita tahu kecuali diminta ya. Kecuali diminta. Tapi kalau diminta kita boleh nih kasih. boleh, tapi hanya sekedar saran, bukan memaksakan harus pakai. Oke. Jadi aku punya saran nih. Pokoknya itu kamu kerjain deh, gak gitu konsepnya gitu ya kan. Nah, jadi dia lebih ke sisi membangun kesadaran juga, sama persis gitu tentang kalau tadi perkaranya adalah kurang memberikan motivasi, kita tanya langkah selama ini apa misalnya ya yang sudah dilakuin, ada nggak langkah-langkah lain di luar dari yang dijelaskan yang sudah direncanakan tapi belum dilaksanakan. Nah, gitu. Jadi dia terarah gitu ya. Jadi dia terarah dan dia secara tidak langsung menyadari, oh ternyata ini bisa ya begitu. Kecuali ketika dia misalnya deadlock atau apa, itu pun harus minta sebenarnya. Oleh karenanya saya bilang di awal kemampuan itu kemampuan bertanya saja. Karena kebanyakan dari kita itu kepengen bicara tapi tidak pengen mendengarkan. Kebanyakan. Iya, betul. Kebanyakan. Padahal tapi kita itu tidak di Indonesia ya. Oh, tidak di Wakanda. Indonesia. Padahal Di Wakanda. pada dasarnya itu Tuhan sudah menciptakan telinga kita itu dua karena harapannya kita lebih banyak mendengar mendengarkan daripada berbicara. Betul. Sementara saya lebih banyak berbicara. Enggak, Iya, artinya harus berubah mindsetnya. memang ada orang-orang yang lebih senang berbicara, memang ada ya, lebih senang berbicara. Ada juga orang yang mungkin dia tidak begitu senang berbicara, dia lebih banyak mendengarkan. Itu memang itu biasa jadi bawaan pabrik. Jadi itu bukan sebuah masalah. Hanya saja kan kita bicara konteksnya ini kan coaching ya. Betul. Jadi kalau melatih kemampuan kita untuk itu mendengarkan iya, gitu. betul. Artinya kalau memang kemampuan saya banyak bicara, saya bisa banyak berbicara, saya harus berlatih mendengar dong gitu ya. Dengan sedikit mengurangi kemampuan saya berkata-kata gitu aja, nggak masalah. Itu normal ya. Normal. Tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang konsep coaching tadi, yaitu tadi kalau misalnya kita biasanya berbicara, coba direm-rem dikit deh, lebih banyak dengerinnya gitu ya. Kadang kan gini ya Mbak ya, misalnya gini, ini kadang ya, nggak terjadi di kita insya Allah. Jadi misalnya begini, saya punya masalah itu misalnya ya, saya punya masalah di rumah itu, saya harus mengurus, misalnya kalau kebanyakan ibu-ibu guru ya, harus mengurus rumah tangga, ya kan, belum lagi nanti di sekolah saya harus mengajar, belum lagi nanti anak-anak bertanya pada saya, kemudian saya harus membuat pelajaran, perangkat pelajaran, pembelajaran gitu ya. Itu adalah Terus tiba-tiba fenomena normal yang dihadapi. Terus tiba-tiba respon si coachnya gini, itu sih belum seberapa saya ini. Nah itu kesalahan sering terjadi begitu. Jadi bayangin permasalahannya dibanding-bandingin, dia lebih berat. Jadi semacam dia pengen bercerita malah diturunkan gitu ya. Gitu. Jadi kayak
apa ya, jadi kayak tanding-tandingan gitu ya, jadi kayak membuat perbandingan antara kamu sih tidak seberapa sakit, saya loh lebih sakit, padahal bukan itu konsep dari coaching itu sendiri gitu. Jadi ketika dia menghadapi masalah ya udah, kadang-kadang kan kita kalau dalam bahasa novel ya, kadang-kadang kita pengen itu cuman pengen bercerita saja, cuman pengen didengarkan, bukan pengen untuk cari jalan keluar gitu kan ya. Nah, sebisa mungkin prinsip itu digunakan deh untuk coaching, sehingga ketika jalan keluar itu ada, yang memberikan jalan keluar itu bukan kita tapi si coachingnya sendiri ya, dengan coaching ya benar, coachingnya sendiri yang dengan kesadaran penuhnya hadir sendiri, jalan keluarnya itu sih idealnya. Gitu aja. Iya, itu tadi ya perbedaannya antara coaching dan segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi ini melibatkan tiga artinya ada individu di luar lah, eksternal ya. Oke. Kalau misalnya nih Mas Bayu, ada muridnya Mas Bayu yang benar-benar ingin bercerita tentang permasalahan dia sendiri, apa yang dihadapi sendiri. Benar. Jadi kita itu memakai prinsip coaching atau segitiga restitusi nih? Kalau saya lebih ke cenderung coaching, karena kalau coaching kita bisa lebih mendalam. Kalau di segitiga restitusi itu kan permasalahan yang ada saat itu, gitu ya. Permasalahan yang ada saat itu. Tapi ketika kita menggunakan coaching, kita bisa menggugah lebih banyak, gitu ya, kesadaran dari siswa yang bersangkutan. Misalnya seperti itu. Pak, saya mengalami kesulitan belajar. Nah, ini yang menarik nih kalau saya boleh sedikit cerita lagi, bahwa ketika saya melakukan coaching kepada siswa saya jadi memahami bahwa keadaan kamar belajar itu ya, kamar tidur siswa dengan kemampuan dia belajar itu ternyata mau tidak mau saya belajar ya, mau tidak mau ketika saya ditanya begitu, saya ini agak susah Pak belajar dan lain sebagainya, ini ceritanya saya agak susah belajar gitu ya, karena pertama keadaan rumahnya mungkin crowded ya, rame gitu kan ya, terus posisi belajarnya nggak enak, saya belajar di atas tempat tidur nggak pakai alas segala macam gitu, saya cepat tertidur. Nah, jadi saya akhirnya belajar gitu, saya dengar ceritanya, saya jadi akhirnya belajar bahwa ternyata lampu tidur pun juga berpengaruh gitu ada ya. Korelasi gitu ada ya. korelasi. Berarti nanti lampu tidurnya harusnya dipakai yang begini nih. Kalau mau tidur baru pakai yang agak redup gitu ya, nggak usah yang terlalu terang. Supaya nanti kalau misalnya dia redup enak tidurnya. Jadi ternyata dia seperti itu, selain juga suasana juga nggak enak. Jadi bukan masalah kemalasan belajar, dia tidak malas belajar, dia lebih kepada faktor kondisi di luarnya, di luar eksternal gitu ya. di luarnya dia gitu, lingkungan sekitarnya dia ternyata. Dan itu saya dapatkan dari coaching, artinya kita juga belajar gitu ya. Itulah akhirnya yang membuat saya sadar bahwa ternyata belajar yang paling baik itu adalah mengajarkan gitu ya. Mau nggak mau kita akhirnya belajar, oh ya begini gitu. Jadi kalau dibilang bahwa Bayu Jailani itu hebat, enggak, yang bikin saya hebat murid-muridnya. Saya mah gitu-gitu aja. Loh ya kan gitu. Oke. Loh iya, tapi itu luar biasa, adalah prinsip yang luar biasa dari seorang Bayu Jailani yang merupakan guru YouTuber, guru yang disukai anak-anak dan guru fasilitator. Apalagi ini yang diambil dari Pak Bayu, semuanya sudah diambil. Oke nih Mas Bayu, mungkin yang terakhir ya. Berarti boleh saya ambil kesimpulan ya, bahwa coaching dan segitiga restitusi itu tujuannya adalah untuk menggali, menggain kemampuan diri dalam siapa yang kita hadapi, si coach atau murid kita itu sendiri gitu ya. Benar. Karena seperti ini, pembelajaran berdiferensiasi seperti yang saat ini sering kita gaung-gaungkan, itu tidak akan terlaksana dengan baik ketika kita tidak pernah mengetahui profil pembelajaran murid itu sendiri gitu ya. Kita nggak pernah kenal mereka, otomatis pembelajaran berdiferensiasi kita gagal. Kenapa? Karena sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi kan kita melakukan diagnostik awal. Nah, diagnostik awal itulah diambil dari coachingnya, profil lingkungan sekitarnya. Jadi ya kalau saya cerita kayak tadi guru itu ya kurang lebih sama kayak dokter juga gitu ya. Kita membuat diagnostik awal, benar. Kenapa kita menerapkan ini? Itulah kenapa kan pembelajaran berdiferensiasi itu katanya adalah hal atau keputusan yang masuk akal. Artinya ketika saya menerapkan ini di kelas A itu masuk akal. Ketika saya menerapkan hal yang sama di kelas B belum tentu. Karena bisa jadi berbeda. Karena individunya itu berbeda. Nah, individunya itu taunya dari mana gitu kan? Ya dari awal kita diagnostik tadi ya. Nah, kalau misalnya guru sudah membangun tembok di antara sekat yang sangat jelas di antara itu dengan membatasi dirinya dan lain sebagainya dengan anak muridnya, saya pikir itu akan sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan profil belajar siswa itu sendiri. Saya pikir loh ya. Artinya mungkin di beberapa kesempatan bisa gitu. Oke Mas Bay,
ada satu lagi deh, boleh? Boleh. Nah, ini gini, mungkin kalau untuk siswa dalam jenjang SMP atau SMA itu mereka sudah bisa mengeluarkan apa yang mereka mau, harapan mereka. Benar. Tetapi boleh nih dikasih tahu ke saya kan guru SD, kemudian mengajar kelas 4 yang mana kemampuan siswa untuk berkomunikasi itu belum se-fluently siswa-siswa di usia SMP atau SMA. Itu gimana nih saya gimana ya masuk ke anak-anak dalam bentuk coaching atau mungkin diagnosanya dalam bentuk percakapan itu kadang kan mereka apa sih nanya-nanya aja atau mungkin apa ya sudah kayak gitu aja di rumah biasa aja kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu tidak seberapa detail gitu gimana tuh? Jadi gini, hal yang paling awal sebelum melakukan salah satu di antara restitusi ataupun coaching misalnya kita bentuk dulu budaya sekitar. Saya selalu percaya budaya sekitar itu memberikan dorongan lebih. Pertanyaan saya adalah apakah sudah dibangun kesepakatan kelas bahwa setiap siswa berhak atau setiap murid berhak berpendapat, kemudian ketika dia berpendapat jangan sampai ada yang atau membuat justifikasi, mensorak atau membuat dia merasa terbullying ya di situ ya. Karena permasalahan pendidikan kita itu salah satunya kan bullying. Betul. Nah, ketika mereka itu bisa dihindarkan dari itu, mereka merasa yakin kok kalau ketika saya bersuara tapi nggak diejek sama teman-teman gitu ya misalnya, saya yakin kok itu bisa, mereka akan berani bersuara. Tapi ya jangan berharap apa yang mereka suarakan sama persis dengan apa yang disuarakan oleh anak-anak dalam jenjang SMP atau SMA. Karena gitu memang ya. kemampuan berbahasanya memang beda ya. Mereka bercerita dengan gayanya dan saya yakin Bapak Ibu guru di SD, di TK itu sudah sangat paham, sudah sangat profesional. Itulah kenapa coaching untuk supervisi akademik itu memberikan pemahaman baru bahwa supervisi itu tidak hanya sekedar soal kelengkapan perangkat mengajar, kesesuaian mengajar dengan tujuannya media dan seterusnya. Nggak cuma sekedar itu gitu, tapi ketika coaching dimasukkan dalam supervisi itu harapannya adalah guru ini juga bisa memetakan seberapa besar kemampuannya, apa yang menjadi kekurangannya kita perbaiki atau kita tingkatkan sama-sama gitu ya, supaya nanti guru-guru ini dia benar-benar sudah jadi sentralnya di sana, dia bisa jadi manajer secara utuh, mengatur berbagai macam individu ini gitu. Ngajar berapa kelas? Misalnya saya ngajar 3 kelas Pak. Satu kelasnya 30 lah ya kalau kita di sekolah negeri 30-32. Berarti rata-rata ada 90 kurang lebih 90 macam variasi karakter profil yang harus kita kuasai, yang kalau kita dalam artian kita bedah satu-satu habis waktunya. Sekarang gimana caranya? Secara garis besar ya itu tadi gitu. Dibangunkan kesepakatan kelas, mereka merasa nyaman dulu, nyaman bersuara, nyaman menyampaikan pendapat ya, kemudian nyaman. Yang paling penting itu ketika refleksi ya. Kalau refleksi, kalau kita teman-teman guru ini, kalau saya refleksi itu saya merasa saya dapat hal baru dari mereka gitu. Apa sih yang kurang dari sini Pak? Untuk kita kembangkan lagi gitu ya. Yang kurang misalnya waktu pembelajaran ini Bapak terlalu fokus sama kelompok 1, kami nggak diperhatikan. Nah, otomatis saya akan belajar pada pertemuan selanjutnya atau di kelas selanjutnya bahkan saya harus bisa membagi waktunya itu. Kalau itu menurut saya ya, artinya saya bukan maksud menggurui Bapak Ibu guru yang ada, tapi dalam hal ini saya selalu memahami bahwasannya setiap kita punya trik masing-masing. Betul. Saya begitu gitu loh. Nah, nanti Bu Yuni gimana, Mbak Lela gimana, Bu Desi gimana, itu pasti punya beda beda perlakuan, bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak dengan memberikan rasa nyaman kepada mereka, dengan bagaimana mereka mempunyai mindset bahwa saya diperlakukan dengan sama. Iya, itulah kenapa teman-teman yang itulah lain, kenapa gitu. materi-materi itu diawali dengan membangun budaya positif dulu, budayanya dulu yang dibangun, budayanya dulu gitu ya. Cara-caranya ya seperti itu tadi, budaya dibangun, mereka kan dengan sendirinya senang kok itu. Artinya ketika mereka mengerjakan, sekarang kan kita sering kali misalnya gini aja deh, kalau misalnya kita membuat project gitu, ada yang bikin pakai poster, wih bagus posternya, ada yang bikin pakai video, sementara kita misalnya harus menilai gitu ya, harus menilai, katakanlah menilainya dalam bentuk angka, kita sering kali terjebak bahwa video nilainya lebih tinggi. Karena tingkat ada kesulitannya, proses editing dan lain sebagainya. Yang kita lupakan adalah sekarang isi di dalamnya, konten di dalamnya itu sesuai apa enggak. Nah, kadang-kadang di situ banyak kita terjebak gitu ya, sehingga anak ini merasa aku sudah bikin poster yang bagus tapi kok nilainya lebih rendah, besok aku bikin video aja atau gimana yang biasa-biasa aja, videonya pun biasa aja gitu ya. Nah, jadi gitu ya, budaya-budaya positif itu dibangun juga dengan kesadaran-kesadaran juga. Itu kalau menurut saya.
Kalau budaya positif sudah terbentuk, akhirnya mereka percaya. Percaya, Dan mereka benar. kalau sudah percaya, mereka akan menjadi dirinya sendiri. Jadi ketika ada masalah, mereka pun juga tidak akan segan-segan untuk mungkin bercerita. Kemudian Benar. dan kita sebagai guru juga tidak kesulitan untuk mengembalikan mereka kepada keyakinan kelas atau Tepat. kesepakatan kelas yang sudah Tepat. dibuat sebelumnya. Ya harusnya ibu aja nih yang di sini. Saya nggak harusnya belajar, saya malah mendapatkan hal yang baru gitu kan. Saya ini banyak belajar dari Bapak. Gitu. Luar biasa Pak Bayu, terima kasih banyak. Sobat pendidik dimanapun berada, kayaknya kalau kita lagi-lagi kita kalau berbicara tentang pembelajaran, berbicara tentang siswa itu tidak akan ada Iya habisnya. benar, bisa sampai 3 hari 3 malam juga nggak habis. 24 jam Karena tidak asik akan banget. ada habisnya. Berbicara tentang pendidikan, berbicara dengan tentang dunia anak-anak itu asik banget sebenarnya. Iya. Makanya guru-guru tuh awet muda kan? Bener. Awet Dan muda. Mas Bayu ini awet muda sekali Awet loh. muda, karena Padahal masih usianya memang masih Ya, muda masih ya muda kan? lah ya, Iya, iya. ya lah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekian bisik kita pada episode kali ini tentang coaching dan segitiga restitusi. Restitusi, Kalau ya. boleh saya ambil kesimpulan tadi ya Benar. pembicaraan kita. Pak Bayu, terima kasih atas Terima kasih juga Mbak kehadirannya. Junita. Terima kasih juga teman-teman dari komunitas Ya. guru penggerak Kota Samarinda. Oke, terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video kami, subscribe sebagai bentuk dukungan. Dan kita akan bertemu lagi dengan Bisik Sepekan dalam episode selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang lebih seru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih.